Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu biharsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksud dan tujuan kita tidak lain hanya untuk mencari rahmat, ampunan serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui pada malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban, jadi malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat Jibril datang dan malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, ini malam yaitu malam dibukakannya pintu langit dan pintu rahmat. Maka berdirilah kau, laksanakan sholat, angkatlah tanganmu dan kepalamu ke atas, ke langit, maksudnya berdoa kepada Allah. Maksudnya berdoa kepada Allah. Dan Kanjeng Nabi bertanya, mahadi lailah, malam apa ini? Ini adalah malam yang dibukakan 300 pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala li jami'il la yusyraka billahi syai'a, bagi orang-orang yang tidak musyrik kepada Allah. Nah, kecuali yang tidak dapat ampunan illa man kana sahiran au kahinan au musahinan. Satu orang tukang sihir, yang keduanya orang yang pergi ke orang yang pergi ke dukun, orang yang suka mabok arak, orang yang pergi mencari PSK kali besi fohwai atau sokayang wae. Nah, ke PSK, atau orang yang memakan riba. Orang memakan riba. Kemudian orang yang namimah. Orang yang namimah itu suka ngadu domba. Ngadu domba, ngadu ayam, ngadu jangkrik. Maksudnya kalau ngadu domba urusannya sudah yang diadukan itu orang yang berpengaruh. Kalau ngadu jangkrik orang yang tidak berpengaruh diadu-adukan selama saya. Gitu. Nah, kemudian orang yang menyakiti ibu bapak. Awas, orang yang menyakiti ibu bapak. Kemudian orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, di dalam itu semua penyakit yang berbahaya itu hasud. Itu adalah pokok penyakit. Pokoknya dosa itu adalah hasud. Fa inna haula'i hasada min indi anfusihim. Ada rasa hasud di dalam dirinya, ada rasa dengki. Enggak senang, gitu kan? Kalau orang sudah enggak senang dalam hatinya, sebaik apapun kita akan dibilang kita salah, akan dibilang kita goreng, gitu kan? Awas, makanya itu bahaya. Itu semua tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka bertobat dan meninggalkan dari sifat yang seperti itu, kelakuan pekerjaan yang seperti itu. Ini dengarkan, nanti malam dengarin, jangan sampai ada yang bertanya lagi. Nih nanti malam fasalli wa bukiya fis sujudi. Nah, usahakan kita kalau seperti Rasulullah SAW, kita tidak akan mungkin. Cuma fasalli, sholatlah kita.
Salat mau 2 rakaat, mau 12 rakaat, 107 rakaat, bagaimana kemampuan kita? Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya kita untuk melaksanakan takwa kita kepada Allah. Kemudian menyesali dari setiap perbuatan dosa. Usahakan mewek fi sujudihi, pada saat sujud bakalan nangis. Kalau hatinya keras gak bakalan nangis. Makanya hati yang bijaksana itu, kalau kita enggak keluar air mata, Allah suka memaksa kita untuk keluar air mata. Pergi kita pada maghrib kena nyamuk letik, rametuk, kena naon deui? Cabe mah eta mah nu ngadar bala-bala tuh gitu. Kesik biar kita keluar air. Kalau dengan seperti itu air mata kita tidak keluar, berarti tidak keras hati kita. Ya kan? Nah, awas. Jadi ingat-ingat. Pas kita sujud bertobat itu ingat-ingat dosa teh. Ya kan? Dosa terang ngaji ngajak. Dosa ya keperluan ka Garut anu teu puguh ka Garutna. Gitu kan. Anu sok ka Bandung wae. Ingat-ingat, sabab perkara nu wajib enggak bisa banget. Tetap aja dosa. Perkara wajib kalau kita tinggalkan pasti dosa. Enggak bisa dibikin hukum, enggak bisa. Tetap aja dosa. Maka untuk itu kita sesali, kita jangan mengulang kembali. Kemudian nanti akan terasa pada saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa, ya kan. Nah, ayalah perasaan sedih. Mau tunggu digambarkan ku masih lain gue eta mah dosana, gitu kan. Nah, kemudian ini bacanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, dengarkan. Allahumma barang inni a'udzubika min iqabika wa suhtika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, berlindung aku bika, kepadamu, min iqabika, dari siksamu, wasuhtika, dan dari kebencianmu. Itu apalkan saetikan Allahumma inni a'udzubika min iqabika. Nah, terus itu nak wasuhtika sakitu tong loba-loba teuing bisi teu apal, kan? Apa kan? Apalnya. Nah, direkam. Nah, benar. Terus kemudian nih dengerin nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma salasata ayyamin min awwali sya'bana was salasata ayyamin min awsatihi was salasata ayyamin min akhirihi kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyyan. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Sya'ban, awal bulan Sya'ban 3 hari, pertengahan bulan Sya'ban 3 hari, akhir bulan Sya'ban 3 hari, maka mempunyai Allah akan mencatat orang itu mendapatkan pahala 70 nabi. Wa kana kaman abadallah ta'ala sab'ina aman, bagaikan orang yang beribadah kepada Allah 70 tahun. Bagaikan orang yang beribadah kepada Allah 70 tahun. Wa in mata fitil kasanati mata syahidat, andai kata dia wafat pada hari itu di tahun tersebut, maka dia tergolong orang yang mati syahid. Amin. Itu. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam man azama sabana wa taqala wattaqallaha ta'ala wa amala bi ta'ati wa amsik nafsahu 'anil masyiyah ghufirallahu ta'ala dunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sana minal balaya wal amradi kulliha. Barang siapa yang mengagungkan
bulan Sa'ban, kemudian dia takwa kepada Allah, mengerjakan amal taat kepada Allah, menahan dirinya dari hawa nafsunya, dari mengerjakan maksiat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Kemudian Allah memberikan keamanan kepada orang tersebut dari tiap-tiap perkara yang ada pada tahun tersebut di tempat itu. Nah, segimana pitil kesanati di itu tahun. Pada saat tahun ini misalkan terjadi pacaklik, kita diamankan oleh Allah minal balaya wal amradi kuliha, dari balai dan penyakit, gitu kan. Amin. Nah, tuh. Kemudian nah ini kalau ini bekalnya nih. Di malam nisfi Sa'ban ini adalah malam yaitu amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya tadi pada asar yang banyak beristighfar. Jadi pada asar itu banyak beristighfar, karena di asar itulah pertukaran, ya kan. Nah, cuma ini mau mengisi lembaran baru dengan lembaran yang baru, yang baik lagi, yang bagus. Jadi nanti perbanyak istighfar. Nah, kenapa kita berpuasa? Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad katakan, bersabda bahwasanya paling enak kalau amal kita diangkat oleh Allah lagi berpuasa. Lagian kalau orang yang berpuasa itu idakana nakubitur rohu anil jasad, pada saat dicabut nyawanya dari jasadnya itu enggak capek, lemas aja datang itu jasad itu kan, lemas gitu kan, enggak capek. Jadi tidak terlalu parah sakaratnya, kan? Itu orang yang berpuasa. Nah, kemudian nih, di antaranya li'anna jama'a fil masajid sunnatun. Sesungguhnya kita berkumpul di masjid pada malam Lailatu min nisfi Sa'bana, pada malam, kan, nisfu Sa'ban itu disunatkan, ya kan. Nah, kemudian wasunnatuhu muakkadatun. Nah, sunatnya muakkad, berarti dikuatkan, ya kan. Seterusnya kita usahakan jangan sampai kita tidur. Ya kalau kita kuat mah ya tidur aja. Maksudnya kalau kita tahan, diusahakan kita enggak tidur. Seterusnya gimana? Wa yuksiru, satu, min qiraatil Quran, membaca Quran, wa minal istighfar. Seterusnya wa min sholatin nawafilah, dari salat sunat, perbanyak itu. Jadi perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta idza yazmau yaumal qiyamah, nanti pada saat kita berkumpul di poe kiamat, nanti ada malaikat yang mencari itu, aina yaldumu Sya'ban, mana orang-orang yang memuliakan bulan Sa'ban, di tayangan di korehan kat tempo dina beungeutna aya tapak kurang sare, aya tapak sujud, aya tapak zikir, biwirna rada jeding oge da bekas zikir gitu kan, gitu. Ngaon si eta keur zikir ti dagor dan nunutan, dicirian, tapi eta ge calon surga, amin gitu. Nah, itulah diantaranya ya. Maka untuk itu marilah kita membaca surat Yasin, kemudian kita baca sholawat. Nanti setelah sholat isya berjamaah, nah yang mau istirahat dulu, mau diteruskan ya teruskan dengan amalan yang lainnya. Yang jelasnya kita malam ini kita begadang gitu kan, itulah. Wallahu a'lam bissawab.